Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfika Nabila dari 11 IPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV dan AIDS. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian penyakit HIV dan AIDS. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, dan AIDS itu kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV merupakan virus atau jasad klinik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV itu seperti binatang bulu babi yang berbulu tegak dan tajam. Sedangkan AIDS itu merupakan kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi, HIV itu merupakan virusnya dan AIDS itu merupakan penyakitnya yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya penyakit HIV dan AIDS. Yang pertama, bahayanya dapat merusak sistem kekebalan tubuh, lalu bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan serangan penyakit bagi anak muda, tidak bermoral, menjadi anak jalanan, bisa menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri, tunas susila, dan yang terakhir itu bisa menyebabkan seseorang menjadi gila. Berikutnya cara penularan HIV dan AIDS. Ada 3 cara penularan HIV dan AIDS, yaitu yang pertama, berhubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV dan AIDS. Yang kedua, menggunakan alat jarum suntik yang tercemar oleh HIV. Dan yang ketiga, melalui ibu hamil yang mengidap HIV pada bayi yang dikandungnya. Gejala yang terjadi dari penularan HIV yaitu demam, lemah lesu, batuk, dan nyeri tenggorokan. Tapi biasanya gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Berikutnya ada gejala lanjutan setelah memasuki tahap di mana sudah dimulai timbul gejala yang mirip dengan gejala penyakit lainnya, yaitu ada demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh pada saat melakukan aktivitas sehari-hari, pembengkakan kelenjar di lipat leher, lipat paha, dan ketiak. Dan yang terakhir diare, batuk, dan kulit gatal-gatal. Gejala-gejala tersebut memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lainnya. Namun gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Berikutnya yaitu gejala pada tahap seseorang sudah mengidap HIV dan berkembang menjadi penderita AIDS. Contoh gejalanya yaitu radang paru, radang saluran pencernaan, kanker kulit, TBC, dan gangguan susunan saraf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perjalanan HIV dalam tubuh manusia. Secara umum dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase window period atau periode jendela. Pada fase ini, seseorang telah terinfeksi HIV, tapi tidak sama sekali menunjukkan gejala apapun. Jika dilakukan pemeriksaan darah pun hasilnya masih negatif. Tapi periode jendela ini biasanya berlangsung 1-6 bulan dari sejak mulainya infeksi. Namun biarpun tidak menunjukkan gejala apapun, seseorang telah dinyatakan menjadi pengidap HIV. Yang kedua, fase asimptomatik atau tanpa gejala. Pada fase ini, pengidap HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali, tetapi ada beberapa keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pembengkakan kelenjar getah bening, tempat di mana sel darah putih diproduksi. Yang ketiga, fase simptomatik atau fase bergejala. Pada fase ini, seseorang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala ringan namun tidak mengancam nyawanya, seperti demam yang bertahan lebih dari 1 bulan, menurunnya berat badan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada fase AIDS. Fase di mana pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS dan bisa menyebabkan kematian. Salah satu gejalanya yaitu munculnya penyakit yang bisa menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga dapat melemahkan
atau membuat seseorang menjadi lemah. Pencegahan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit HIV dan AIDS yaitu: yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Jika transfusi darah, harus dipastikan bahwa darah yang digunakan tidak tercemar HIV. Yang ketiga, pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Dan yang keempat, penggunaan alat-alat seperti jarum suntik perlu diperhatikan sterilisasinya. Pengobatan penyakit HIV dan AIDS. Sampai sekarang belum ada obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Tetapi ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang dapat berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Ada 3 obat. Yang pertama, AZT atau azithromycin. Yang kedua, DDI atau dideoxynisin. Yang ketiga, DDC atau dideoxycytidine. Ada juga tes untuk mendeteksi HIV dan AIDS. Yang pertama, tes secara ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Dan yang kedua ada tes secara immunoblot atau Western blot. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.